Oke guys, ketemu lagi dengan saya ya, Alberni Vicky, dosen Universitas Negeri Surabaya di channel YouTube Dosen Anyaran. Oke, hari ini saya mau berbagi tips ya, mengolah data, penelitian teman-teman. Ya mungkin bisa buat teman-teman yang dosen baru mau asisten ahli mungkin pertama kali kenaikan jabatan fungsionalnya. Memang syarat untuk naik asisten ahli syarat utamanya adalah memiliki atau publikasi di jurnal ilmiah nasional ya minimal ya satu, yang lebih amannya memang terakreditasi atau terindeks SINTA gitu. Atau mungkin buat teman-teman mahasiswa yang ya mau publikasi juga boleh. Atau mohon maaf ya mungkin yang sudah deadline ya, masa studinya sudah mendekati habis ya. Jadi saya sarankan untuk membuat jenis penelitian yang seperti ini nantinya, yang sederhana dan mudah gitu, simple. Atau mungkin teman-teman yang dosen yang mau naik pangkat, sebenarnya syarat utamanya sudah punya ya, katakanlah sudah punya nama pertama di jurnal nasional atau jurnal internasional, akan tetapi mungkin jumlah kumnya kurang. Nah ini bisa teman-teman gunakan juga sebagai eh, penunjang ya, jumlah tambahan supaya jumlah kumnya itu terpenuhi juga, itu juga bisa. Oke, yang saya contohkan nantinya kurang lebih yang namanya penelitian sederhananya dengan teknik statistik deskriptif ya, metode statistik deskriptif. Jadi nanti kita buat contoh kuesioner, ya, lalu kita olah dengan SPSS seperti itu. Nanti metodenya seperti apa Anda bisa melihat ya. Ini adalah contoh artikel saya ya, yang menggunakan statistik deskriptif ya, secara sederhana. Jadi kurang lebih, sebentar saya share screen dulu ya. Oke, ini adalah salah satu contoh artikel saya. Sudah publish di Jurnal Penelitian Bidang Pendidikan ya. Jadi ini cukup simple. Saya menggunakan statistik deskriptif ya. Jadi ini sebenarnya survei ya, survei atau sensus. Yang namanya penelitian sensus itu kan semua populasi digunakan. Karena memang statistik deskriptif itu tidak bisa dilakukan untuk prediksi ya. Jadi Anda tidak bisa menggunakan sampel. Jadi harus pakai populasi dalam suatu objek penelitian. Ya, jadi semua populasi kita gunakan. Jadi nggak bisa kita dari populasi kita ambil sedikit dari sampel itu kita nggak bisa melakukan prediksi kalau kita menggunakan statistik deskriptif. Jadi syaratnya adalah menggunakan populasi. Jadi ini istilahnya adalah penelitian sensus. Sensus itu bukan berarti survei jumlah penduduk saja ya, dalam artian semua populasi kita gunakan. Kayak gitu. Itu artikel pertama saya yang sudah publish di sini, tahun 2020 ada 2. Yang kedua di Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia juga. Ini kedua-duanya Sinta 4 ya teman-teman. Tidak terlalu saya menargetkan tidak terlalu tinggi di sini. Sama ya, di sini saya juga menggunakan statistik deskriptif. Saya menggunakan survei juga ini. Cuma ini bahasa Inggris. Ya, survei juga, cuman dia lebih banyak ya populasinya di sini. Oke, itu contoh nantinya akan saya lampirkan ya di deskripsi. Teman-teman bisa baca nanti cara mengolahnya cara membahasnya seperti apa. Oke, lanjut ke ini adalah contoh ya kuesioner ya. Ini ketika saya buat ini, ketika saya mengajar di PE 2019 ya, ke mahasiswa saya, contohnya ini hanya saya buat kuesioner jenis kelamin ya, pria atau wanita, lalu mereka itu asal daerahnya dari mana, lalu IPK-nya berapa gitu. Jadi
Nanti saya coba meneliti secara sederhana, mahasiswa yang berjenis kelamin pria itu IPK di atas 3-nya banyak apa enggak? Atau mahasiswa yang asal daerah dari luar Surabaya atau Surabaya, IPK-nya yang di atas 3 atau di bawah 3, lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, nanti akan kita coba ya. Jadi ini nanti kita sebenarnya sudah saya sebarkan ya, di sini sudah ada respons ya. Jadi kita bisa mengolahnya. Coba saja kita klik di sini. Kita ambil datanya di Excel-nya ya. Oke, kita download dulu dengan format Excel. Oke, kita open. Setelah itu kita masukkan ke SPSS. Cukup mudah, teman-teman. Saya asumsikan sudah punya SPSS di sini ya. Oke. SPSS-nya insya Allah sudah saya buka ini. Nah, ini. Oke. Yang kita gunakan itu, kalau timestamp ini kita nggak gunakan ya. Kita gunakan yang 3 variabel ini saja. Oke, saya copy. Lalu kita paste di sini. Nah. Lalu kita mulai tahap pengolahannya. Sangat sederhana, hanya 5 menit udah selesai. Kita coba ke variabel view. Yang pertama tadi adalah jenis kelamin. Jenis kelamin, oke teman-teman, ini adalah dari sisi kiri ini adalah nama variabelnya ya, bisa kita rubah maksimal 8 karakter dan nggak bisa spasi gitu. Jadi kita bisa menyingkatnya atau ya inisial itu juga boleh. Lalu yang variabel kedua ini adalah luar Surabaya atau Surabaya, kita ketik asal daerah atau asal gitu aja ya. Yang terakhir yang ketiga ini IPK. Oke. Kalau kita hanya menggolongkan ya, jadi udah biarin saja nominal nggak apa-apa. Langkah berikutnya yaitu kita klik analyze ya, lalu custom tabel, lalu custom tabel lagi. Kita klik OK. Nah, kita bisa memilih ya kategori-kategori mana yang akan kita gunakan. Misalkan kita mau menggunakan misalkan jenis kelamin, kita taruh di row, lalu kita lihat IPK. Nah, kayak gitu. Untuk yang asal saya biarin dulu, nggak pakai dulu. Kita coba klik OK. Nah, jadi dari populasi ya di tempat saya PE 2019, ya, kelas PE 2019 yang saya teliti ini, mahasiswa yang berjenis kelamin pria, IPK yang di atas 3 itu 7, yang di bawah 3 itu ada 5. Ya. Jadi untuk yang selain itu, untuk yang wanita itu yang di atas 3 itu 37. Ya. Untuk yang di bawah 3 itu 5. Ya, dari sini kita bisa menyimpulkan ya, mahasiswa yang berjenis kelamin wanita, ya, perbandingannya IPK yang di atas 3 itu lebih banyak daripada yang di bawah 3. Sama halnya sih dengan yang pria, lebih banyak yang di atas 3 daripada yang di bawah 3. Cuman yang wanita memang jumlahnya lebih banyak. Kalau kita mau lebih lanjut, kita bisa ke presentasikannya. Jadi dari jumlah ini kita bisa presentasikan, diganti menjadi presentasi. Oke. Kita coba lagi, custom tabel. Oke. Oke, kita reset. Ini kalau kita mau mulai dari 0 lagi, tadi jenis kelamin ya. Kalau sekarang saya mau tahu bandingan dengan asalnya. Oke, kita klik OK. Oke, mahasiswa yang berjenis kelamin pria, ya, itu yang dari luar Surabaya itu ada 11. Ya, dari Surabaya hanya ada 1. Itu. Kalau yang wanita di luar Surabaya ada 32, yang Surabaya ada 10. Ya.
Contoh lagi kalau misalkan saya reset lagi. Oke. Sekarang mahasiswa asalnya dan IPK-nya. Nah, mahasiswa yang luar Surabaya, ya, IPK-nya di atas 3 itu ada 36. Ya. Yang di Surabaya di atas 3 hanya ada 8. Sisanya itu di bawah 3 dan luar Surabaya sisanya di bawah 3 itu ada 7. Jadi lebih banyak teman-teman ini itu IPK-nya di atas 3. Ah, misalnya kayak gitu. Atau kita juga bisa menggabungkan keduanya. Saya reset misalkan all tabs. Nah, IPK dan asal kita taruh di sana, misalkan kayak gini. Nah, ini kita juga bisa mengkombinasikannya. Mahasiswa berjenis kelamin pria, ya, dan IPK-nya di atas 3, dari luar Surabaya itu ada 7. Dengan mahasiswa berjenis kelamin pria, yang IPK-nya di atas 3, yang berasal dari Surabaya itu tidak ada. Semuanya dia di atas 3. Nah, misalkan kayak gitu. Yang dari luar Surabaya. Atau yang wanita, ya, IPK yang di atas 3 itu lebih didominasi mahasiswa yang luar Surabaya, yang IPK-nya di atas 3. Yang dari Surabaya di atas 3 itu cuma 8. Lebih banyak wanita yang di luar Surabaya. Nah, kayak gitu. Cara membahasnya mungkin seperti itu, tergantung kita sebagai peneliti ya, mau memposisikan kolom-kolom ini, ataupun kita bisa mengubah-ubahnya, misalkan IPK-nya yang di sini, jenis kelaminnya yang di row dan di kolom, kita bisa membolak-balikkannya. Tergantung kita mau menarasikannya atau membahasnya seperti apa gitu ya. Dan tentunya kita juga berpedoman pada penelitian-penelitian sebelumnya juga kayak gitu. Untuk teman-teman yang masih bingung metode penelitian seperti apa, bisa dibaca di artikel nanti yang saya taruh di link diskusi. Oke. Oke, saya kira cukup sampai di sini ya, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman mau diberikan contoh analisis apa dengan SPSS, bisa komen di bawah. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya. Jangan lupa share ke seluruh media sosial Anda ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih. Salam sukses selalu. Dosen Anyaran akan kembali lagi. Terima kasih.